pelajaran kita pada saat ini, di bagian tambahan ini, kita akan mencoba melihat kenapa kita gagal mengasihi. Ya. Kenapa kita gagal mengasihi. Dan kegagalan mengasihi sesama, pertama-tama intinya adalah karena kita gagal mengasihi Allah. Ya. Gagal mengasihi Allah. Mungkin Anda katakan, tapi pendeta kan ada itu orang-orang bahkan yang tidak mengasihi Allah ya. Tidak mengasihi Allah. Ya orang-orang ateis mereka tidak mengasihi, tapi kok orangnya baik-baik. Ya, orangnya sepertinya baik-baik saja pendeta. Justru mereka sepertinya lebih apa? Lebih murah hati dan lain sebagainya ya. Itu seringkali itu ada dalam pandangan ya. Pandangan yang seringkali kita dapat argumentasikan, kita pikirkan. Tapi coba Anda lihat. Kita pernah pelajari ya. Kita pernah lihat contoh-contoh para ateis yang tidak mengasihi Allah. Ateis yang tidak mengasihi Allah ya, Richard Dawkins. Kita pernah bahas, ada satu buku ya, kita pernah diskusikan berapa kali, saya ulang-ulang di acara ibadah kita. Apa masalahnya dengan para ateis ya? Bahkan seperti Stephen Hawking sekalipun yang sudah meninggal ya, ilmuwan fisika yang terkenal itu ya, dan atau yang saat ini yang proponen ateisme modern saat ini adalah seperti saya mohon maaf kalau gimana suara saya sudah kedengaran? Sudah ya? Ya, saya tidak tahu mungkin mungkin anyway, kembali mudah-mudahan tolong kasih tahu kalau boleh langsung kasih tahu kepada saya kalau tiba-tiba suara saya hilang ya. Jadi poinnya adalah kalau kita melihat para ateisme di zaman modern saat ini, mereka menentang Allah bukan karena mereka tidak memiliki bukti atau evidence terhadap keberadaan Allah, tetapi karena obedience, penurutan kepada Allah. Ingat, kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana Richard Dawkins tersebut ya. Richard Dawkins salah seorang proponen ateisme saat ini, modern saat ini. Dia itu, masalahnya itu bukan karena Allah itu tidak ada bukti-bukti. Kalau kita melihat dalam alam semesta dengan segala keteraturan, dengan segala hal yang telah tertata rapi, ya Stephen Hawking saja katakan bahwa alam semesta ini ataupun bumi kita telah diciptakan agar supaya ada kehidupan yang apa? Bagus, baik bagi manusia. Begitu hebat terjadi. Ada keteraturan dalam apa? Alam kita. Tidak ada bukti yang dapat kita katakan bahwa tidak ada intelligent design. Masalah utama dari mereka itu adalah apa? Obedience. Mereka tidak mau menurut. Dan salah satu seperti saya katakan tadi, Richard Dawkins itu sudah menikah berkali-kali. Banyak kali dia apa? Melukai hati apa? Wanita dan kata lain ya. Jadi dapatkah kita katakan bahwa orang yang tidak percaya Tuhan, mereka lebih mengasihi sesama? Belum tentu ya, belum tentu. Anyway, mari kita lihat sekarang tentang gagal mengasihi Allah. Karena adanya, kalau kita lihat mulai dari zaman Alkitab, karena adanya penyembahan berhala. Nah, apa itu definisi penyembahan berhala? Penyembahan berhala mungkin kita sudah tahu semua ya. Tapi mari kita lihat definisinya ya. Bahwa praktek menyembah atau mengagungkan berhala dalam bentuk patung, gambar, atau benda fisik. Zaman dulu ya. Seolah-olah mereka adalah dewa atau memiliki kekuatan ilahi, atau memberikan kehormatan yang tidak semestinya kepada selain Tuhan. Yang semestinya harus kita hormati. Semestinya yang harus kita hormati hanyalah apa ya? Hanyalah Tuhan. Tapi begitu kita menghormati yang lain selain Tuhan, maka kita sedang menyembah berhala. Dan firman Tuhan sangat apa? Sangat jelas tentang penyembahan berhala ini. Ada 10 firman Tuhan. Saya selalu katakan bukan 10 hukum, tapi kalau kita sudah pelajari itu waktu lalu ya, 10 hukum itu pada mulanya inilah ke-10 firman Tuhan ya. The 10 firman Tuhan. Jadi itulah firman Allah. Dan firman yang pertama atau hukum lah, kalau kita mau sebutkan hukum. Hukum yang pertama itu dalam Keluaran 20 ayat 3 katakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kepada siapa perintah ini dikatakan pertama-tama? Bukan kepada orang-orang di Kanaan. Bukan dikatakan kepada orang-orang di Kanaan. Ini dikatakan kepada umat-umat tebusan Allah,
orang-orang Israel, orang-orang perjanjian Allah yang baru ditebusnya keluar dari perhambahan di mana? Di Mesir, ya. Ini bukan ditujukan pada orang lain, tapi hanya ditujukan kepada umat-umat Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kenapa diberikan satu perintah bahwa satu-satunya yang harus disembah hanyalah Allah? Kenapa? Kenapa? Ini dia poinnya. Satu fakta. Bahwa larangan ini, dan larangan ini menduduki peringkat teratas nomor 1 ya. Mengasumsikan bahwa orang percaya sekalipun, orang-orang Israel, saudara dan saya, umat-umat Tuhan yang percaya sekalipun, memiliki kecenderungan sebagai manusia yang berdosa untuk memberi penghormatan kepada alternatif yang dialahkan. Kepada Adam dan Hawa, atau kepada Hawa, setan katakan, kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kita ingin selalu memiliki alternatif Allah untuk kita sembah, entah itu diri kita sendiri ya. Ada alternatif. Nah, fakta bahwa ini dinyatakan Allah katakan jangan ada padamu Allah lain, artinya Allah mengetahui ya. Allah mengetahui bahwa Allah-Allah lain itu akan ada. Ada Allah-Allah lain yang sesungguhnya bukan Allah, tapi dijadikan Allah oleh manusia. Dijadikan Allah oleh manusia, itu yang dapat disembah oleh manusia. Bukan Allah yang sejati atau Allah yang sesungguhnya. Nah, tanpa larangan ini, maka umat Tuhan sekalipun, secara alamiah dalam keberdosaan dunia yang berdosa ini, akan menyembah apapun yang ingin mereka sembah. Jadi, larangan ini bagaikan apa ya? Kalau di Amerika atau di mana saja, ada apa? Seperti rambu-rambu lalu lintas. Jangan masuk tempat ini. Ya. Jangan masuk. Kamu masuk tempat ini, kamu akan celaka. Ada larangan forbidden gitu ya, atau dilarang masuk ke jalan tertentu karena mungkin itu adalah jalan satu arah. Jadi demikianlah dengan firman Tuhan. Ini bukan untuk melarang-larang karena Allah cuma ingin larang-larang begitu saja, bukan. Tetapi karena Dia tahu ini adalah satu kehidupan yang penuh. Ya, satu kehidupan yang penuh, jangan ada Allah lain, percuma. Di dalam Alkitab begitu banyak kecaman Allah terhadap ilah-ilah lain. Dia bilang, kamu mau bentuk itu patung, kamu mau buat dengan tanganmu sendiri, lalu kamu jaga, kamu taruh pakaian, kamu jangan sampai kena hujan dan sebagainya. Lalu kalau kamu dalam peperangan, kamu harus gendong patung tersebut, bawa lari. Aku ini bukan seperti patung, Allah katakan. Aku nggak perlu kalian sembunyikan atau kamu jaga-jaga. Aku yang jaga kamu. Kalau kamu dalam keadaan cemas, kamu tidak mengangkat aku untuk melarikan aku. Aku yang mengangkat kamu pada saat kamu ketebus, misalnya seperti dari Mesir. Jadi itulah ya manusia. Tapi inilah diberikan ini supaya manusia itu bisa sadar. Saudara dan saya sadar bahwa tidak ada Allah lain yang harus kita sembah. Kita hanya perlu menyembah Allah kita. Poin yang kedua, firman Allah yang kedua. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Karena di sana katakan apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan membuat patung ya. Poinnya adalah ada simbol-simbol keagamaan, ya yang dapat dikatakan, kita dapat lihat misalnya ya. Ada simbol-simbol keagamaan yang diizinkan, tapi bukan patung ya. Simbol-simbol keagamaan seperti hiasan di kemah suci atau di bait suci ya. Tetapi gambar-gambar ataupun patung Tuhan atau Allah itu dilarang ya. Kita melihat di sini ada dua hal yang kita harus pisahkan, kita harus bedakan. Yang pertama adalah simbol konvensional. Simbol konvensional. Apa artinya simbol konvensional ini? Conventional symbol. Apa artinya? Itu simbol konvensional, itu artinya itu simbol yang mewakili suatu kenyataan. Tapi bukan karena itu kenyataan itu atau simbol itu, bukan karena itu simbol itu memiliki kualitas-kualitas yang disimbolkan, namun karena diasosiasikan, dihubungkan atau dikoneksikan dengan apa? Dengan yang diasosiasikan tersebut ya. Kalau misalnya kita lihat bendera merah putih, apa yang dapat kita katakan? Oh, ini orang Indonesia ya. Itu simbol dari Indonesia adalah bendera merah putih. Demikian juga dengan di Ka'bah. Ka'bah itu kita lihat ada mesbah ukupan, ada 7 kaki dian, ya, meja roti, mesbah ukupan, ya. Itu semua itu melambangkan sesuatu. Melambangkan sesuatu, saudara.
Domba itu yang disembelih di Ka'bah, itu melambangkan apa? Melambangkan Yesus Kristus yang akan menumpahkan apa? Darahnya. Tapi kita kan tidak menyembah domba tersebut. Ya. Itu domba itu diizinkan untuk ada seperti 7 kaki dian. Itu semua simbol. Simbol itu dapat ada tapi bukan supaya apa? Kita sembah, tapi itu memiliki apa? Itu adalah hubungan dari apa? Yang dapat dihubungkan dengan sesuatu. Tapi harus kita lihat ada ya simbol-simbol yang bukan hanya karena hubungannya, tapi simbol itu sendiri sudah memiliki kualitas. Kualitas yang dipikirkan, ya, kualitas, waduh, kalau saya berdoa kepada patung ini, maka saya mendapatkan pengampunan dosa. Kalau saya berdoa kepada patung ini, maka saya mendapatkan berkat. Yang apa? Ini sudah patung tersebut sudah menjadi namanya simbol nyata, real simbol. Apa artinya simbol nyata? Itu bahwa objek yang terlihat yang mewakili sesuatu yang apa? Tidak terlihat. Sesuatu yang ada yang mewakili sesuatu yang tidak ada. Jadi itulah sebabnya kita bisa melihat bagaimana orang ada sesuatu yang tidak ada. Misalnya Yesus sudah tidak ada. Tapi karena Yesus tidak ada saat ini, maka kita buat patungnya. Dan patung Yesus itulah kita apa? Kita sembah misalnya. Atau bagi sahabat-sahabat kita orang Hindu, ya, patung dewa-dewi mereka itu mewakili dewa-dewi tersebut. Dan itu yang mereka apa? Sembah. Dan inilah yang apa? Yang menjadi simbol nyata yang dalam firman Tuhan dikatakan tidak boleh kita apa? Kita sembah. Ya. Tidak boleh kita sembah. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian. Coba kita lihat di dalam Alkitab. Begitu banyak orang-orang yang pernah bertemu muka dengan Bapa. Istilahnya ya, boleh dikatakan demikian ya. Para bapa seperti Abraham dan juga Musa, di ayat firman Tuhan katakan mereka berbicara muka dengan Allah. Tetapi tidak ada satu pun dari mereka memberikan kepada kita gambaran tentang apa yang mereka lihat atau seperti apa itu rupa Allah. Gak pernah. Ya. Gak pernah kita melihat ini gambar. Makanya kalau kita memiliki misalnya gambar Yesus, lalu kita harus sembah gambar Yesus tersebut, mungkin ini satu hal yang harus kita kita maunya berdoa itu kalau ada gambar Yesus, maka kita berdoa di bawahnya. Maka saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apa. Itu adalah satu hal yang bagi saya pribadi ya. Itu bukan gambar Yesus yang sesungguhnya. Walaupun mungkin ada yang katakan, wah di Ellen G. White Research Center itu ada gambar Yesus. Tapi itu bukan untuk kita sembah ya. Kita sembah walaupun statement di situ katakan bahwa inilah yang paling sesuai dengan apa yang dilihat pada saat ada penglihatan pertemuan dengan Yesus. Tapi kita tidak pernah menyembah. Dan kita tidak boleh menyembah ya. Menyembah seakan-akan kita sedang berbicara kepada gambar Yesus itu, seakan-akan kita sedang berbicara kepada gambar tersebut. Tak boleh ya. Tidak boleh itu terjadi ya. Jadi inilah ya. Ini dapat kita lihat. Jadi poinnya adalah kita seringkali gagal mengasihi. Karena kita, bukan ini tadi dalam konteks apa? Orang-orang di zaman Alkitab ya. Atau zaman sekarang sekalipun yang menggantikan dengan patung-patung dan lain sebagainya. Tapi mungkin Anda sekarang berkata, pendeta, itu kan orang-orang ya yang kita kan nggak begitu, pendeta. Apalagi Anda katakan kita orang Advent ya. Kita kan tidak mempunyai Allah lain. Kita tidak membuat patung, ya, kita tidak membuat patung. Tapi ingat, hukum pertama dan kedua itu bukan hanya ditujukan kepada orang dari denominasi lain. Ya, terus terang, firman Tuhan tersebut, hukum pertama dan hukum kedua itu bukan untuk diberikan kepada orang lain. Oh, kita kan sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat Advent kan udah nggak punya buat patung, pendeta. Jadi itu tidak kena untuk kita. Hati-hati. Kepada siapa ke 10 firman atau 10 hukum itu diberikan? Kepada umat-umat Tuhan. Umat-umat yang percaya untuk terus menjadi peringatan bagi mereka. Sehingga peringatan tentang jangan membuat patung ini apa relevansinya bagi saudara dan saya saat ini? Relevansinya adalah bahwa berhala saat ini adalah kita dapat menyembah materialisme dan penyembahan kekayaan. Ini dapat terjadi. Ya. Kita menyembah materialisme. Siapa ini yang punya apa? Punya bisnis yang lebih besar, punya rumah yang lebih besar, punya mobil yang lebih bagus, punya ini dan itu, tas dan lain sebagainya yang lebih bagus. Kita seringkali dapat bersaing ya tentang hal tersebut ya. Kita untuk dapat dilihat dengan apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Itulah penyembahan kekayaan ya. Kita tonjolkan kekayaan tersebut. Ya. Matius 6 ayat 24 katakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau kepada uang. Dalam konteks ini ya. Jadi banyak orang saat ini kita dapat menjadikan uang kita, harta dan kesuksesan kita sebagai tujuan hidup kita. Dengan keyakinan bahwa ini akan membawakan kebahagiaan, keamanan kepada kehidupan kita. Dan pada saat itu dapat menjadi berhala. Saya sudah sering kali berkhotbah. Ya, bagaimana orang-orang yang mempunyai kekayaan sekalipun. Ya, adakah mereka memiliki kebahagiaan, keamanan? Justru stres ya. Coba kita lihat tokoh orang-orang yang terkenal dunia ini yang menghabiskan nyawa mereka sendiri atau bunuh diri ya. Padahal mereka memiliki kekayaan. Ada yang lebih daripada hanya sekedar kekayaan. Tapi itulah, kita dapat menyembah berhala dengan menyembah materialisme dan kekayaan kita. Berikutnya, kita dapat menyembah selebriti dan influencer atau yang memberikan pengaruh di YouTuber ya. Lalu saya seringkali melihat, ada bicara dengan anak-anak muda, terus terang saja, bicara dengan anak muda, tahu sekali mereka ini. Pada saya tanya, ini siapa nih orangnya? Oh ini nih influencer ternyata, ini YouTuber ya. Jadi memang di dalam dunia saat ini dengan adanya sosial media, di budaya ini kita mengidolakan selebriti. Orang yang kelihatan seringkali muncul di YouTube, bukan lagi di TV. Muncul di TikTok, muncul di YouTube, muncul di Instagram dengan ribuan atau ratusan ribu ataupun jutaan follower. Waduh, jadi selebriti bertemu dengan mereka bagaikan bertemu dengan malaikat, saudara ya. Dengan para influencer tersebut. Tapi mari kita hati-hati. Roma 1 ayat 25 katakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk, saudara dan saya, influencer, selebriti, tokoh-tokoh yang terkenal, sinetron dan lain sebagainya, itu adalah makhluk ya. Kita memuja, seringkali kita memuja mereka dan melupakan pencipta kita. Penyembahan berhala itu adalah kekaguman terhadap manusia yang mengalahkan kesetiaan kepada Allah. Jangan pernah mengagungkan siapapun ya. Termasuk para pendeta yang seringkali muncul yang Anda lihat di acara-acara seperti acara ibadah ini. Jangan itu menggantikan kesetiaan Anda, kesetiaan kita kepada Allah. Ya, saya terus terang seringkali kalau melihat acara-acara ya dulu ya waktu zaman COVID itu, waduh senang sekali kalau saya melihat khotbah daripada Dwight Nelson. Tentu saja boleh ya, Dwight Nelson dari Pioneer Memorial Church yang sekarang dia sudah tidak lagi di situ ya. Jadi kita dapat suka untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi jangan kita mengidolakan. Aduh, saya hanya mau mendengarkan Dwight Nelson kalau dia khotbah, cuma dia yang saya mau dengarkan ya. Hati-hati, jangan kita menjadi penyembah berhala dengan mengagumi selebriti ataupun influencer ya, orang yang sering-sering muncul di YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Ketiga, berikutnya, kita saat ini seringkali menyembah kekuasaan dan ada penyembahan politik. Ada yang katakan Yesus adalah juru selamatku dan si ini adalah presidenku, dan begitulah seringkali kita dengar ya. Atau saya apapun yang terjadi saya hanya akan menurut kepada partai ini, apalagi di Amerika Serikat cuma 2 partai ya. Saya hanya mau kepada Demokrat, saya hanya mau kepada Republik. Kita menyembah ya, kita gantinya melihat isu ataupun melihat apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan hal lainnya. Kita langsung menyembah politik, penyembahan politik. Penyembahan kekuasaan, siapa yang menjadi presiden, itu yang kita idolakan. Mati atau tidak mati. Saya terus terang saja, saya terus jujur saja. Pada satu saat saya melihat video dari Pioneer Memorial Church. Pioneer Memorial Church khotbah yang dibawakan oleh Dwight Nelson. Tiba-tiba ada seorang yang sangat saya kenal, terus terang saya, orang Indonesia, jujur saja. Orang sangat saya kenal. Dia tulis. Waduh, yang dia tulis bukannya amen terhadap khotbah daripada Dwight Nelson. Yang dia tulis adalah apa? Yang dia tulis adalah, ini adalah negara ini harus dikuasai oleh presiden ini dengan partai politik ini. Itu yang harus kita utamakan dalam sebagai umat-umat Advent. Dia tulis tentang masalah politik di khotbah yang di live stream daripada khotbah daripada Dwight Nelson. Saya pikir, aduh. Ya, dijauhkanlah kiranya. Ya. Dijauhkanlah dari kita penyembahan berhala, kekuasaan presiden, ataupun partai politik, atau penyembahan politik. Dijauhkanlah. Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
terkutuk. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia, itu presiden apa, kita mengandalkan Presiden Biden, Obama, Trump, atau siapapun. Kalau kita mengandalkan mereka, terkutuklah kita. Terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya juga menjauh daripada Tuhan. Walaupun meskipun kita harus menjadi warga negara yang baik, kita harus ingat bahwa tidak ada sistem manusia, tidak ada presiden, tidak ada partai politik apapun yang dapat menggantikan kedaulatan Tuhan. Utamakanlah Tuhan, ya. Bukan partai politik, bukan presiden. Utamakan Tuhan, ya. Berikutnya adalah penyembahan diri sendiri dan otonomi pribadi, ya. Penyembahan diri sendiri ini seringkali terjadi, ya. 2 Timotius 2:3 ayat 2 katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai. Dunia modern saat ini, ya, mengajarkan bahwa ikuti kata hatimu. Follow your heart. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Dan bahwa kita adalah penguasa daripada keberadaan atau nasib kita sendiri, ya. Jadi itulah sebabnya manusia saat ini terobsesi dengan apa? Dengan hiburan dan kenikmatan yang dapat kita miliki saat ini. You only live once. No, kita bukan YOLO, ya. Kita bukan berada dalam dunia yang YOLO. You only live once. Anda hanya hidup apa? Satu kali. Tidak. Kita memiliki pandangan kekekalan, ya. Kita memiliki pandangan surga yang menjadi tujuan kita. Pandangan kita adalah surga. Jadi itulah sebabnya penyembahan diri dan otonomi pribadi itu adalah segala keberadaan diri kita. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kuasailah saya, kuasai diri saya, kuasai pelayanan saya, kuasai segala sesuatu yang dapat saya lakukan untuk hanya kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Dan itulah, ya, itulah yang harus kita lakukan. Dan apabila kita melakukan hal ini, maka pelajaran kita katakan, maka kita dapat betul-betul mengasihi Allah kita. Dan tentunya efek daripada itu, akibat daripada mengasihi Allah yang sejati, membawa kita untuk mengasihi sesama. Tetapi jika kita menggantikan kasih kita kepada Allah, ya, menggantikan kasih kita dengan mengasihi diri kita sendiri, menyembah diri sendiri, menyembah partai politik ataupun presiden yang kita sembah, ya, apalagi penyembahan terhadap selebriti atau influencer atau YouTuber, materialisme dan penyembahan apa? Kekayaan, ya. Maka saya percaya kita sedang apa? Kita sedang tidak melakukan apa yang Tuhan apa? Tuhan perintahkan. Tuhan katakan apa? Janganlah membuat bagimu patung. Jangan ada padamu apa, ya? Jangan ada padamu Allah lain. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.